Oke, setelah tadi saya buat video untuk apa namanya eh, PPT-nya, sekarang saya akan buat video untuk EVS kita. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengolah data dalam bentuk time series, ya kan, di EVS. Nah, saya akan pakai ini saya udah susun programnya, jadi saya akan coba jelasin satu persatu aja. Nah, sebelum kita mulai mengolah datanya, kita pastikan dulu kita sudah men-setting directory kalau teman-teman pakai komen seperti saya. Jadi, kita akan definisikan directory data saya itu ada di sini. Tujuannya apa? Supaya kemudian nanti semua file yang saya panggil dan semua file yang saya produce akan lari ke folder tersebut. Jadi, cd spasi lalu buka kutip, di dalamnya saya tulis alamat dari folder yang saya pakai. Nanti di sini, di bagian bawah, ini akan ada tulisan path, day, dokumen, bla bla bla, teaching material, sampai. Ini adalah path yang saya buat. Lalu kita bisa langsung memasukkan datanya dengan cara kita pakai WF Open data saham misalnya .xls. Ini adalah extension dari file Excel 2013 ke atas ya. Nanti akan muncul kotak dialog seperti berikut. Kita next saja. Kalau mau tulis lebih lengkap bisa pakai yang seperti ini, tapi ini mungkin agak ribet ngapalnya. Nanti kalau pakai tulisan lengkap seperti yang ada di file program saya, ini langsung larinya ke kotak dialog ini akan ke skip dan langsung ke datanya langsung muncul. Gitu aja bedanya sih. Tapi kalau mau mudah pakai WF Open aja terus kutip data nama filenya apa. Nah, nanti data yang saya pakai akan jadi seperti ini. Di sini file yang saya pakai adalah file yang namanya PRC, price. Jadi ini ada data saham, saya lupa saham apa. Dari tahun 96 sampai 2017 datanya daily, ada 5.539 observasi. Itu. Kita sudah coba pengolahan datanya pada file pada kelas kedua kemarin yang diisi oleh Mas Reza ya. Di situ kita langsung kita langsung differencing untuk menstasionerkan data ini. Dan begini pun sama, kita perlu differencing. Saya buat file namanya, saya pakai fungsi series atau bisa pakai gen R juga. Series dprc sama dengan delog dari price. Karena kita sudah pernah ngetes, stasionernya kalau sudah di differencing log, maka kita langsung ke situ aja sekarang. Saya skip prosesnya sampai langsung mengolah data AR. Kayak gitu. Jadi di sini untuk data kita dprc itu akan jadi seperti ini. dprc. Nah, ini data dprc kita ya. Kita sudah cek juga dprc.unitRoot. Ini datanya sudah stasioner. Data ini yang baru bisa dipakai untuk ARDMA. Ada beberapa kasus di mana dalam soal ujian pun kadang ada mungkin asistensinya yang membuat soal ya gitu, yang kemudian membuat soal melakukan AR dan MA dari data yang belum stasioner. Pasti hasilnya aneh gitu. Pasti hasilnya mungkin kelihatannya AR MA-nya bisa dipakai di mana aja. Nah, itu ada kemungkinan salah. Jadi pastikan bahwa data kita sudah distasionerkan terlebih dahulu sebelum kita bicara mengenai permodelan dalam time series gitu. Karena kalau kemudian belum stasioner udah kita pakai, kacau kayak gitu. Nah, di sini data dprc kita sudah stasioner. Lalu bagaimana cara memodelkan datanya? Caranya adalah pertama kita belajar dulu cara pakai AR gimana. Kita bisa pakai fungsi equation, spasi, lalu setelah fungsi equation saya tulis pakai spasi, setelah spasi saya tulis namanya apa. Misalnya saya mau namain dia IQ AR1. Titik, setelah titik, fungsi apa yang mau dipakai? Fungsi yang kita pakai adalah least square, OLS. Spasi, PRC, dprc, spasi AR1. Jadi, cara bacanya gimana? Pertama kita tulis equation untuk memanggil fungsi equation dalam EViews. Setelah itu kita tulis nama yang mau kita buat. Ini bebas, bisa apa aja, bisa nama saya sendiri atau bahkan nama teman-teman. Tapi kalau bisa mudah ya nama ini harus mampu membantu kita mengidentifikasi apa yang ada di dalam equation tersebut. Setelah itu kita tulis titik untuk menjelaskan apa sih fungsi equation yang dipakai dalam data ini gitu. Fungsinya adalah least square, ls. Jadi di sini titik terus ada ls. Setelah itu kita tulis nama file dependent-nya atau file yang ingin kita buat modelingnya. Di sini dprc. Setelah itu time series modeling apa yang kita pakai? AR1. Lalu spasi C, konstanta. Kita klik enter, akan muncul EQAR di Word file kita. Kalau kita mau tampilin kita bisa pakai EQAR1.results.
Jadi pemisah antara nama lalu jadi kayak kita tuh sebenarnya fungsi DPRC. Di DPRC itu ada banyak fungsi, ada sheet, ada urut, ada segala macam yang itu menggambarkan fungsi-fungsi yang bisa dipakai dari sebuah data. Kalau ini fungsi equation ya kan. Kita sudah mendefinisikan equation bernama EQAR1. Di dalam EQAR1 nanti juga ada banyak fungsi yang bisa dipakai. Salah satunya results untuk menampilkan hasil resultsnya. Nah, ini adalah hasil regresi dari variabel dependennya DPRC dan independennya adalah AR1. Kasarnya kalau kita mau tulis tadi, dia sama aja kayak DPRC T sama dengan DPRC T-1 plus alfa plus residu. Dimana DPRC T-1-nya ini adalah si AR1 ini. Kayak gitu. Nah, bagaimana kalau mau pakai MA? Kita buat lagi aja. Equation EQMA misalnya 1 LS DPRC MA1 spasi C. Oke. Akan muncul EQMA1 di sini. Ini adalah hasil buat EQMA1. Bisa pakai, kalau saya mau nampilin bisa pakai EQMA1.results atau bisa juga diklik di work file kita yang ini. Oke. Ini adalah hasilnya. Nah, bagaimana cara memodelkannya? Ini banyak pertanyaan dari teman-teman saat kemarin diberikan tugas oleh Pak Ruslan ya. Banyak yang ngechat saya juga. Mohon maaf, saya belum sempat balasin satu-satu. Beberapa mungkin saya balas, tapi mungkin ada yang ke-skip juga. Dan mungkin tidak cukup teknis ya saya menjelaskannya, karena memang waktu itu belum sempat untuk buat videonya. Tapi at the end yang pengen saya jelasin di sini adalah kita bisa menggunakan yang tadi saya bilang, autocorrelation maupun partial autocorrelation. Bagaimana melihat autocorrelation dan partial autocorrelation? Kita bisa menggunakan correlogram. Cara memanggil correlogram, kita definisi ini variabel apa yang mau kemudian kita lihat correlogramnya. Yang mau kita lihat adalah DPRC. Lalu untuk memanggil fungsi correl, saya pakai titik, saya tulis correl. Nah, nanti akan muncul correlogram seperti ini. Nah, bagaimana cara membaca correlogram dalam kondisi seperti ini? Dalam membaca correlogram seperti ini, kita perlu mengidentifikasi area mana yang kemudian signifikan dalam mempengaruhi nilai di periode sekarang. Cara baca dari correlogram ini adalah baris autocorrelation, di sini adalah baris partial correlation, di sini adalah nominal lag-nya, di sini adalah nilai autocorrelation-nya dan partial autocorrelation-nya, di sini adalah keystat dan probe-nya, kayak gitu. Nah, bentar ya, saya cari dulu. Saya agak lupa. Correlogram diffuse. Nah, ketika kemudian teman-teman butuh mengidentifikasi, sebenarnya kita bisa menggunakan help desk yang disediakan eFuse pada websitenya. Di situ lengkap sebenarnya, cuman memang basisnya program dan mungkin agak bacanya harus ya sedikit memahami lah proses statistiknya dan segala macamnya kayak gitu. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah sebuah... Jadi gini, ketika kemudian partial correlation-nya signifikan, kita bisa solve the problem dengan AR. Ini yang tadi kita bahas. Sedangkan kalau kemudian autocorrelation yang signifikan, kita bisa solve the problem dengan menggunakan MA. Meskipun dalam banyak kasus, saya merekomendasikan gunakan AR terlebih dahulu dibandingkan MA. Seperti itu. Nah, seperti yang kita pelajari juga di PPT tadi, bahwa partial autocorrelation is part of autocorrelation. It means, kalau kita bicara autocorrelation dari antara leg 0 dan leg 2, maka di dalamnya mungkin saja ada unsur dari korelasinya nilai 0 dan nilai 1. Kalau kita bicara partial correlation, maka kita akan buang nilai pengaruh dari yang 1. Gitu. Tapi kalau kita bicara autocorrelation as a whole things, maka 1 dan 2-nya kita masukin. Gitu. Maka sebenarnya, kalau kemudian kita bisa solve masalah partial correlation, kalau masalahnya itu hanya muncul dari partial correlation saja, maka sebenarnya mungkin kita nggak harus selesaikan autocorrelation. Mungkin saja kan leg 1-nya ini udah benar, tapi leg 2-nya ini signifikan, ada autocorrelation. Kayak gitu. Oleh karena itu, kita perlu perbaiki dengan hanya menggunakan AR. That's mean, AR relatif lebih dipreferensikan untuk digunakan dibandingkan MA. Seperti itu. Karena mungkin masalahnya cuma butuh partial correlation aja, dan itu bisa diselesaikan menggunakan AR.
Oh ya, mungkin saya juga ke-skip ya untuk menjelaskan bahwa autokorelasi ini masalah banget dalam time series. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin saja ada nilai, jadi kalau di pengujian unit root tadi, kita menguji apakah nilai korelasi antara nilai saat ini dan periode sebelumnya itu sama dengan satu atau tidak. Oh, tidak sama dengan satu, artinya itu persamaannya kan jadi mirip kayak AR. Oh, bagus, berarti udah stasioner. Tapi masih ada masalah lain. Kalau kemudian dia tidak sama dengan satu, tapi kemudian juga sebenarnya masih ada nilainya, atau lebih besar daripada 0, jadi di antara 0 dan 1, tapi signifikan lebih besar daripada 0, tapi tidak signifikan sama dengan 1. Artinya berada di antara 0 dan 1, ada kemungkinan bahwa ada pengaruh dari periode sebelumnya terhadap saat ini. Dan untuk solve the problem, sebenarnya kita bisa aja memodelkan dengan menggunakan ARMA. Inti dari permodelan ARMA adalah kita pengen coba ngebuat model kita ini tidak ada lagi pengaruh dari periode sebelumnya terhadap nilai saat ini. Caranya gimana? Instead of pengaruh ini ada di error, yang ini membuat masalah autokorelasi, lebih baik model nilainya itu kita masukin ke persamaan. Caranya gimana? YT-1, YT-2 aja dimasukin ke model. Karena kalau kemudian tidak masuk ke model, maka dia akan masuk ke residu atau ke error. Kayak gitu. Jadi karena kita masukin ke persamaan utama, residunya jadi bersih gitu. Nah, korelogram ini adalah korelogram tanpa dibersihin nih. Oh, residunya akan seperti ini nih. Nah, tujuan kita memodelkan si AR, kita mau memodelkan si MA, moving average, dan autoregressive ini adalah untuk membuang pengaruh-pengaruh ini ada di, mencegah pengaruh-pengaruh ini ada pada residunya atau errornya, tapi adanya di model. Dan kalau ada di model, it's okay, karena yang penting buat kita adalah residunya nggak kacau. Kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana ngelihatnya yang tadi saya bilang, partial autocorrelation bisa diselesaikan dengan AR, autocorrelation bisa diselesaikan dengan MA. Tapi yang lebih penting sebenarnya coba dulu pakai AR, karena mungkin masalahnya muncul dari partial correlation. Karena partial correlation adalah bagian kecil dari MA, dari AR, dari autocorrelation. Jadi kalau dia selesai, ya mungkin nggak perlu perbaikin AR as well thing gitu. Kita cuma perbaiki partial correlation-nya aja. Kayak gitu. Nah, di sini saya punya data seperti berikut. Nah, ada dua cara sebenarnya untuk mengidentifikasi mana yang signifikan, mana yang tidak. Di sini kita bisa melihat ada garis abu-abu dan garis hitam sebenarnya. Jadi kalau kita zoom out, di sini ada sebuah garis hitam di sisi kiri dan kanan. Kalau garis hitam ini tidak terlihat karena ada bar abu-abu yang menutupi dia, seperti yang ini ya. Baris ke-10 ini kan ada bar abu-abu, garis hitamnya mana? Ketutupan. Kalau kemudian nggak ketutupan, ini kayak yang leg 7 yang sebelah kiri, ini kan ada garis hitam. Nggak ketutupan. Artinya kalau nggak ketutupan, kalau tidak tertutup, berarti dia tidak signifikan. Tapi kalau sampai ketutupan, berarti kemungkinan besar dia signifikan tidak sama dengan 0. Dan di situ ada partial correlation ataupun ada autocorrelation, tergantung dari bar yang mana yang muncul. Ingat, ketika kemudian ada masalah autocorrelation, mungkin saja itu disebabkan oleh partial correlation. Tapi kalau dia partial correlation doang, nggak mungkin ada masalah autocorrelation. Karena ini bagian kecilnya dari si autocorrelation. Kayak gitu. Intinya, kalau kemudian ada partial correlation, kita bisa menggunakan AR. Kalau ada autocorrelation, kita bisa menggunakan MA. Nah, kalau kemudian bar ini tidak cukup jelas, kita bisa menghitung batas thresholdnya berapa. Kalau kita buka di websitenya Ifuse, batas thresholdnya dikatakan dia signifikan atau tidak adalah sebesar 2 dibagi apa namanya? Misalnya saya buat sebuah apa ya, saya lupa namanya, skalar ya. Skalar adalah sebuah fungsi dalam Ifuse untuk menebak atau menghitung persamaan matematis dan dihasilkan satu nilai aja. Kalau kita ingat di matematika itu ada skalar, ada vektor, ada matriks. Mostly data kita itu bentuknya matriks. Tapi kalau skalar itu kayak cuma ada 10, ada 10. Kalau matriks itu kan ada 6 variabel, ada berapa kolom, ada beberapa row, ya kan? Kombinasinya disebut sebagai matriks. Tapi kalau kita cuma punya satu row dan satu kolom, nilai disebut sebagai skalar. Kayak gitu. Kita bisa membuat sebuah skalar dengan cara misalnya skalar batas ya. Saya namain batas, di mana dia sama dengan 2 dibagi SQRT dari total data kita, yaitu data kita ada sebesar 5538. Atau biar saya nggak salah, saya di sini 5539 ya. Jadi rumusnya adalah 2 dibagi square root dari 5539 dari total data yang kita pakai. Sebentar, saya pakai atau saya nggak pakai square root ya, karena itu fungsi di Excel sih. Kita pakai 5538 dipangkatin pangkat setengah. Pangkat setengah itu sama aja kayak akar ya kan. Maka kita akan tahu bahwa batasnya adalah sebesar
0,02 saya cek dulu ada kesalahan ini enggak. (0,0268). Jadi kalau nilainya lebih besar dari 0,0268 atau lebih kecil dari minus 0,0268, maka dikatakan dia signifikan. Sekarang kita lihat di baris AC sama PAC ini, mana yang lebih besar dari 0,0268. Misalnya di sini leg ke 10. Oke, di sini ada nih minus 0,028. Berarti dia kemungkinan besar lebih besar daripada 0,0268. Lalu kemudian leg ada misalnya 10 doang ya. Nah, kalau kemudian di sini kita lihat ada dua nilai ya kan, baik itu PAC maupun AC, partial correlation maupun autocorrelation, dua-duanya signifikan. Kayak gitu. Maka saya rekomendasikan coba dulu pakai AR. Jadi saya akan nulis sebuah persamaan di mana EQ equation EQ model ya misalnya, di mana itu sama dengan LS DPRC, saya masukin AR 10C. Kalau kita buka EQ model ini, persamaannya akan jadi seperti ini. Kita lihat probability memang signifikan, artinya kemungkinan besar memang AR 10 mempengaruhi nilai saat ini. Nilai di periode 10 mempengaruhi nilai saat ini. Nah, ini kalau kita pakai AR, bisa juga pakai MA, misalnya equation EQ model 2 LS DPRC MA 10. Percaya sama saya, biasanya hasilnya akan lebih baik AR dibandingkan MA. Sekarang kita bisa panggil datanya dengan EQ model 2. Di sini kita lihat signifikan juga. Yang menarik adalah kita bisa bandingkan dua model ini bagusan pakai AR atau MA. Kita bisa lihat modelnya di sini, mana yang kemudian menghasilkan nilai yang lebih kecil di antara AKIK, square sama Hannan Quinn-nya. Kita lihat squares-nya bilang yang paling kecil adalah yang AR ya, yang AR 5973, ini 50969, kecil bedanya tapi lebih kecil yang AR. Ini 55309, 55304, Hannan Quinn-nya juga lebih kecil yang AR. AR jauh lebih sederhana dan itu membuat penilaian dari info kriterianya lebih kecil dan ini lebih bagus berarti. Pokoknya yang semakin kecil semakin bagus. Kayak gitu untuk model ini. Lalu kita juga bisa cek korelogramnya dari EQ model 1. Korel. Sekarang nilai leg 10 yang tadi signifikan sekarang sudah nggak ada. Jadi minus 0,001. Kenapa? Karena sudah dimodelkan ke dalam modelnya. Kayak gitu. Dan ini menunjukkan data kita sudah bersih. Kalau kemudian nanti masih ada yang belum, teman-teman masukin aja. Oh, di sini di leg 20 ada, berarti pakai AR20. Atau coba pakai MA20. Lihat modelnya mana yang lebih kecil di antara keduanya itu. Seperti itu. Jadi memang manual itu satu persatu, tapi korelogram bisa membantu kita mengidentifikasi nilainya mana nih yang signifikan yang bisa dimasukkan ke dalam model kita. Kayak gitu. Lalu kita cek lagi setelah kita run, probabilitasnya signifikan atau enggak. Kalau signifikan, kayak gini berarti kan kita bisa katakan bahwa MA10 mempengaruhi DPRC sekarang. Atau DPRC T-10 itu mempengaruhi DPRC saat ini dengan koefisien sebesar minus 0,026851. Tapi ternyata lebih bagus menggunakan AR. Kayak gitu. Dimana DPRC T-10, tadi ini residu ya, residu T-10. Ini DPRC T-10 mempengaruhi DPRC dengan sebesar minus 0,01223. Dimana ini menghasilkan info kriteria yang lebih baik dibandingkan kalau menggunakan MA. Nanti kalau misalnya ada di leg 20, berarti kita masukin aja AR20, atau misalnya pakai MA20. Kita lihat yang menghasilkan kombinasi-kombinasi yang memungkinkan kan berarti AR1, AR20, MA1, MA20. Sorry ini saya salah ya, bukan yang ini harusnya. Yang EQ model. Ini ya. Bisa pakai AR1, AR10, AR20, MA1, MA10, MA20, atau AR10, MA20, MA1, MA10, AR20. Jadi kayak bisa kombinasi-kombinasi itu. Nanti dilihat mana yang menghasilkan AKIK info kriterian, Schwarz, dan Hannan Quinn yang lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Itu model terbaiknya. Kayak gitu. Nah, ini buat ARMA. Jadi silakan dieksperimenkan dengan melihat korelogramnya. Lalu dibandingkan apakah masih ada yang signifikan atau tidak. Masukin satu-satu. Kalau kemudian nanti ada koefisien yang tidak signifikan, silakan di drop. Misalnya nanti ada yang 10, 20, 30 kita masukin berdasarkan korelogram. Ternyata pas dimasukin propnya nggak signifikan 30. 30-nya drop aja. Kayak gitu. Nah,
Itu kalau kemudian membahas mengenai RMA. Selanjutnya adalah mengenai forecast. Forecast ini bisa dibagi menjadi dua, ada yang static forecast, ada yang dynamic forecast. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa menggunakan forecast ini. Kalau dynamic forecast, kalau static forecast berarti kita nge-regress dari periode in sample. Misalnya di sini saya nge-in samplein dari tanggal 1 2014 sampai 12 sampai 22 tanggal 2 Januari sampai tanggal 22 Desember. Ya, jadi saya definisin dulu sampel saya. Jadi sampel di work file saya kecilin. Kayak gitu. Lalu kemudian saya buat persamaan kalau saya pakai R1 MA1. Saya dapat EQ forecast 2, saya namain EQ for 2. Lalu kemudian saya bisa lihat, saya bisa minta buat forecastnya. EQ for 2. Untuk menggunakan forecast, kita bisa panggil si EQ for 2, lalu kita buat forecast. Itu adalah fungsi forecastnya. Lalu kita tulis DPRC, BJ, SE. Jadi ini adalah DPRC, BJ ini adalah nilai hasil prediksi forecastnya. BJS ini adalah standar errornya. Kayak gitu. Kita klik. Nah, itu kalau pakai dynamic. Nah, kalau dalam dynamic berarti kita nge-regress dari periode 1 sampai 2000 skip. Sebentar saya cek, saya khawatir ada yang salah di program ini. Ya, jadi kita bisa create DPRC BJ dan DPRC BJSE. Nah, kita bisa melihat hasil forecastingnya dengan cara menggunakan graph.plot BJ underscore SE dan S underscore SE tadi. Sorry. Ini kalau kemudian pakai dynamic. Kalau kita mau pakai static, jadi kalau di dynamic ini kita nge-regress dari periode 1 sampai 2004 sampai tanggal 2 di Januari sampai 22 di Desember. Lalu kemudian hasil regressnya ini kan kita pakai buat forecast nilai setelahnya. Kayak gitu. Sedangkan kalau kemudian jadi kita nge-regress sekali, lalu kemudian buat tanggal 23, ini kan sampai tanggal 22 bulan Desember ya. Tanggal 23 kita akan masukin, kita tebak nih tanggal 23 berapa nih dari hasil forecast kita. Misalnya dipengaruhi oleh T-1, berarti nilai di tanggal 22 mempengaruhi sebesar koefisien berapa dimasukin, periode 10 berapa, dan seterusnya. Nah gitu, itu kalau pakai dynamic. Setelah kemudian dihitung, nah nanti nilai di tanggal 23 itu dimasukin lagi ke model kita, lalu diregress ulang. Jadi dynamic gitu loh. Buat nebak tanggal 24. Tanggal 24 dapat, dimasukin lagi, diregress ulang lagi. Itu kalau dynamic. Tapi kalau static, kita nge-regress sekali dari tanggal 1, tanggal 2 di bulan Januari sampai tanggal 22 di bulan Desember. Nge-regress sekali, persamaannya dipakai berkali-kali untuk tanggal 23, 24. Jadi nggak ada regress ulang. Makanya disebut sebagai static. Kayak gitu. Nah, tadi kalau kita EQ for 2.forecast, ini kita menggunakan fungsi untuk dynamic. Sedangkan kalau buat static, setelah forecast kita tambahin buka kurung tulis S. DPRC BJ, namanya harus beda, DPRC SE S underscore SE. Nah, nanti kita bisa bandingkan hasil forecast kita mana yang lebih baik dengan cara menggunakan grafik gap.plot BJ underscore SE, S underscore SE. Nanti grafnya jadi seperti ini. Jadi kalau kita pakai dynamic, akan ada selisih sebesar 0, di awalnya mungkin sama.
Tapi saat kemudian masuk ke nilai periode berikutnya akan ada selisih antara hasil forecasting dengan statik maupun dengan dynamic sebesar sekitar kecil ya, cuman sekitar dari 0,1257 sampai 0,1265, dan selisihnya akan konstan setelah itu. Jadi akan ada perbedaan seperti ini di antara dynamic dan statik kayak gitu. Jadi ini buat cuman membandingkan sih mana yang lebih perbedaannya apa sih antara dynamic dan statik kayak gitu. Bagaimana kalau kemudian kita punya banyak model dan kemudian kita pengen milih model terbaik? Sebenarnya dalam metodenya Ifuse ada fungsi forecast evaluation yang bisa dipakai kayak gitu. Misalnya kita punya 3 model ya. Model pertamanya adalah EQ42 di mana dia pakai R1 MA1. Lalu kita buat lagi equation SMPL. Saya panggil dulu SMPL et al ya. Kalau kita pakai EQ42. Nah, sekarang kita coba buat 3 persamaan. Yang pertama adalah equation EQ42 di mana dia pakai AR1MA1. Lalu kemudian kita buat yang dua lagi, satunya EQ41 dengan AR2, satunya lagi dengan MA1 MA2. Jadi kita punya 3 EQ41, EQ42, EQ43. Nah, sekarang kita pengen milih mana model yang paling baik. Kita bisa menggunakan fungsi DPRC forecast fchas eval, di mana evaluation sampelnya kita masukin periode yang akan dijadikan sebagai masa out sampelnya gitu. Di mana eval SMPL sama dengan, misalnya di sini periode evaluation-nya adalah ini nih. Dari tanggal 23 Desember sampai tahun 2014 sampai 29 Desember tahun 2017. Ini forecast sampelnya. Ya, tutup kurung. Apa aja model yang dipakai? Kita mau bandingin EQ41, EQ42, dan EQ43. Bentar, saya takutnya salah. Wait, saya cek lagi. Itu aja. Oh ya, saya harus kasih koma trim di sini ya. Ini tadi saya skip. Ini default dari sananya sih buat koma trim, silahkan dimasukin aja. Nanti di sini akan muncul sebuah hasil namanya perbandingan for sesuai dengan, jadi di depan ini saya pakai fungsi freeze untuk membekukan hasilnya kayak gitu. Jadi kalau enggak nanti hasilnya bakal hilang nih kalau misalnya kayak saya pakai ini, nggak pakai freeze juga bisa kayak yang saya tulis tadi hasilnya. Nah, nanti kita akan punya sebuah hasil estimasi seperti berikut gitu, di mana kita akan dapat hasil estimasi buat EQ41, FOR2, dan FOR3. Root mean square error yang tadi saya bahas itu akan berapa, di sini kita tahu. Mean absolute errornya berapa, ya, kita akan tahu. Terus kita juga bisa tahu F statistik, semakin tinggi nilai F statistik kan semakin bagus ya. Cuma di sini kita lihat propnya nggak signifikan, modelnya tuh nggak signifikan. Kayak gitu. Kalau kemudian bagus, harusnya propnya signifikan. Kita bisa bandingin nih, FOR1 sama FOR2, FOR3 mana yang signifikan. Setelah kita lihat ininya, kita juga bisa melihat evaluation statistiknya. Mana yang root mean square errornya lebih signifikan dibandingkan yang lainnya, dan mean absolute errornya, root mean square errornya semakin kecil semakin baik, dan mean absolute errornya semakin kecil semakin baik. Kita cari dari 3 model ini, mana yang paling kecil. Kebetulan di sini karena model 1, 2, dan 3 tidak berbeda jauh, kan cuma AR1, ARMA1, AR1, AR2, MA1, MA2. Maka nggak ada perbedaan yang signifikan di antara ketiganya. Maka mungkin saja nilai RMSE dan MAE-nya sama. Nah, ini adalah perbandingan hasil forecastingnya. Kalau kita lihat garisnya sama persis sebenarnya, biru, merah, sama hijau, makanya ketutup satu sama lain. Gitu ya. Dia ada di tengah sini nih, forecastnya ada di tengah sini nih. Gitu. Forecast pasti di tengah karena dia garis prediksi ya kan, dia nggak mungkin ngikutin goyang-goyang ininya gitu. Cuman kita mencari garis tengah yang paling adil di antara semua data asli yang kita punya kayak gitu. Dan ini adalah hasil forecast kita. Dia akan nebak nilainya sebesar demikian gitu ya, jika dibandingkan dengan nilai asli, pergerakan nilai aslinya. Biru ini adalah semacam nilai prediksinya dia kayak gitu. Nah, mungkin itu buat sesi kita kali ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika mungkin ada kekurangan. Untuk forecasting ini sebenarnya ya tadi yang penting teman-teman bisa membuat sebuah set
Jadi kalau tadi kita pakai EQ for kalau kita pengen ngebuat hasil forecastingnya, tadi kita bisa ngebuat pakai forecast, terus kita tulis DPRC BJ. Nah, DPRC BJ ini adalah si set dari nilai yang kemudian ada di Word file kita. Dia adalah hasil forecastnya. Ya. Sini ada DPRC BJ. Ini kalau kemudian pakai dynamic, forecastnya dia adalah seperti berikut. Sampai nilai 2014-nya tuh ini akan jadi forecastnya. Kayak gitu. Sedangkan untuk yang DPRC SE, ini adalah buat yang pakai static. Kayak gitu. Nah, ini buat nilai hasil forecastnya. Kalau mau ngevaluasi forecastnya bisa pakai forecast evaluation. Kayak gitu. Kalau untuk nge-create hasil forecastnya bisa pakai equation, terus nanti forecast, spasi nama file yang mau kita buat sebagai hasil forecast, dan ini sebagai residunya. Residu itu kan selisih antara nilai asli sama realnya. Berapa. Kayak gitu. Nah, mungkin itu buat kelas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan saya upload bersamaan dengan filenya. Terima kasih.